Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati al-fadilat al-mahbubat, kaifa halukun? La'allakunna fi sihah wal afiyah fi aunillahi ta'ala. أخواتي، إن شاء الله في هذا اليوم المبارك سنستمر دراستنا في مادة الفقه الميسر. والآن الحمد لله وصلنا إلى باب المسح على الخفين. المسح على الخفين، افتحنا صفحة 47 ya. المسح على الخفين. أخواتي في الله، i'lami أختي المسلمة أنه يجوز المسح على الخفين وما في معناهما كالنعلين والجوربين وهذا من باب التيسر ورفع الحرج. Ketahuilah akhwat fillah bahwa boleh membasuh, mengusap sepatu, tidak harus membukanya ketika kita berwudu. Kita berwudu kemudian kita boleh mengusap sepatu tanpa mencuci kaki, ya. Berarti dibolehkan dalam agama. Atau fi ma'nahima, atau selain dari sepatu, misalnya sendal atau jaurab. Nah, ya, itu dibolehkan. Nanti akan kita lihat. Bolehnya kenapa? Min bab at-tayassur. Islam itu mudah. Allah itu memberi keringanan kepada kita. Jadi memudahkan kita, ya. Kita lihat pembahasan di mas'hu al-khufainnya. Yang pertama kita ke dalil, ya. Ada dua dalil di sini yang saya ambil. Yang pertama, dalil mas'hu al-khufain, dalil yang membolehkan membasuh sepatu, ya, mengusap sepatu. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, haddatsani sab'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'ala al-khuffain. Hasan Basri rahimahullah berkata, sahabat-sahabat Nabi sebanyak 70 orang sahabat Nabi pernah bercerita kepadaku bahwa Nabi pernah membasuh sepatu atau mengusap sepatu, ya. Yang kedua, dalil mas'hu 'alal na'lain awal jawrabain. Ini semuanya sama, ya. Kita udah bahas tadi, itu boleh sepatu, boleh sendal atau jawrab. Hadisnya, ma sabata 'anil Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha 'alal jawrabaini wan na'lain. Sesungguhnya Rasulullah pernah berwudu, kemudian beliau membasuh atau mengusap kedua kaus kaki dan sendalnya. Wa kadzalika yajuzul mashu 'alal 'asaibi wat taskhin. Nah, boleh bisa diambil kesimpulan juga di sini, bisa dikiaskan kepada asaib. Asaib itu surban. Jadi boleh membasuh surban, enggak mencuci kepala. Kita udah bahas di wudu kemarin, ya. Bagi laki-laki, perempuan yang susah membuka jilbabnya ketika dia sedang safar, dia boleh hanya mengusap jilbabnya. Wa taskhin itu sakhana yusakhinu, artinya sesuatu yang menutupi kaki, yang bisa menghangatkan kaki. Bisa menghangatkan kaki. Contohnya seperti sepatu, kan dulu pada zaman dulu itu kedinginan banget, ya, sampai seseorang susah membuka sepatunya saking kedinginannya. Nah, Allah memberi keringanan di sini. Kemudian kita masuk ke syurutul mashu 'alal khuffaini wa ma fi ma'nahima. Syarat-syarat membasuh sepatu atau jawrab dan sendal tadi, ya. Wa ma fi ma'nahima, sesuatu yang sama dengan sepatu. Apa sih syarat yang membolehkan? Dia enggak serta-merta boleh membasuh sepatu, tapi ada syarat-syaratnya yang harus kita lihat. Pertama, an yalbisahuma 'ala taharah. Seorang yang memakai sepatu itu wajib dalam keadaan taharah. Jadi gini, contohnya, ketika seseorang hendak bepergian, safar, dia wudu sempurna, mencuci kaki, kemudian di tengah perjalanan dan masuk waktu sholat,
dia batal wudhunya. Nah, itu boleh wudhu dan nggak melepaskan sepatu itu tadi, ya, cukup mengusap atau membasuh, menyapu di sepatunya tanpa harus membukanya lagi, ya. Syaratnya itu tadi, dia harus dalam keadaan bersuci dulu sebelum bepergian itu, ya. Yang kedua, an yakunal mashu fil hadatsil asghar. Nah, bolehnya itu ketika dia hadas kecil. Contohnya baul, ghaid, rih, wa ghairu dzalik. Tapi ketika seseorang bepergian, kemudian untuk laki-laki contohnya, misalnya dia mimpi basah. Nah, setelah mimpi basah, dia nggak boleh bangun dan wudhu dan membasuh sepatu, itu nggak boleh, ya, harus dibuka sepatunya. Setelah mandi wajib dia harus benar-benar wudhu dengan sempurna, ya, wudhu dengan sempurna, mencuci kaki tanpa membasuh ke sepatunya. Yang ketiga, an yakunal mashu fil waqtil muhaddad syar'an. Membasuh sepatu itu boleh di waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang telah ditentukan di dalam syariat. Waktu yang telah ditentukan itu kapan? Gak serta-merta boleh. Musafir setahun misalnya, dia membasuh sepatunya selama setahun. Enggak, ya. Kita lihat di sini ada waktu yang ditentukan. Untuk mukim itu orang yang tidak bepergian nih, kayak kita ini misalnya. Itu sehari. Jadi kalau kalian mau mencoba membasuh sepatu, mempraktekannya bisa, ya, sehari. Nah, untuk orang yang safar 3 hari. Kalau dia udah melebihi 3 hari, 4 hari, 5 hari, itu udah nggak boleh. Harus wudhu dengan sempurna, ya. Yang keempat, an yakunal khufani awil jawrabani awil imamati taharah. Harus sepatu itu dalam keadaan suci. Sepatu jawrab atau surban tadi dalam keadaan suci. Nggak boleh nih di safar kita menginjak najis misalnya, kemudian kita wudhu dan membasuh ke sepatu tanpa membuka sepatunya, itu nggak boleh. Karena kenapa? Sepatunya tadi dalam keadaan najis. Nah, sepatu yang disyaratkan dalam mashu alal khufain ini adalah sepatu yang suci, bersih, ya. Kemudian yang kelima, an yakuna satiran di mahallil fardhi wa an yakuna safiqan la yasiful basharah. Dia itu harus sesuatu yang menutup, contohnya sepatu menutup kaki. Contohnya sepatu tadi, ya, yang menutup, kemudian jawrab dan segalanya, dan lain sebagainya. Wa an yakuna safiqan la yasiful basharah. Dan dia harus yang tebal, tidak menerawang, ya, tebal. Misalnya jawrab ada yang tipis, itu kalau di sini nggak dibolehkan, ya, harus yang tebal tanpa kelihatan bentuk kakinya, maksudnya, ya, nggak tipis, nggak kelihatan kakinya. Tapi ada juga mazhab, ada juga ulama yang membolehkan, walaupun kaos kakinya tipis nggak apa-apa, tetap boleh masuk alal jawrabain. Tapi kita mengambil untuk berhati-hati, kita mengambil qaul ini, ya. Kalau ingin masuk alal khufain, itu benar-benar pastikan jawrabnya, kaos kakinya itu yang tebal, nggak menerawang, ya. Kemudian an yakuna mubahan la maghsuban, dia itu harus yang mubah, nggak boleh hasil dari rampasan. Misalnya sepatu itu hasil rampasan, itu nggak boleh. Atau wala hariran lirajul, tidak boleh juga sutra. Misalnya ada kaos kaki sutra, itu dipakai oleh laki-laki, itu nggak boleh kan? Memang sutra nggak diperbolehkan untuk laki-laki. Wala masruqan, tidak hasil curian, gitu, ya. Sepatu hasil curian, kemudian dia membasuh, sepatu itu nggak boleh. Yang ketujuh, an la yunza'u ba'dal masih qabla inqidha'il muddah. Nah, dia setelah membasuh sepatu, dia tidak membukanya untuk sholat. Jadi gini, ketika seorang berwudu, kemudian dia tidak membuka sepatu, hanya mengusap, masuk alal khufain, kemudian dia hendak sholat, tapi ketika hendak sholat, dia membuka sepatu yang udah dibasuh tadi. Nah, itu udah nggak boleh. Itu batal, ya. Berarti harus wudhu ulang, menyempurnakan wudhu dengan membasuh kaki, ya, mencuci kaki. Nah, di sini ada hadis yang artinya gini, Ustazah bacakan. Ada kisah, ya, kisah.
Sahabat pernah berkata, kami pernah keluar safar, lalu ada seseorang di antara kami yang terkena batu sehingga membuat kepalanya terluka. Kemudian, jadi ketika bersafar, terus ada seseorang temannya yang terkena batu sehingga membuat kepalanya terluka. Dan kalian tahu kepala termasuk syarat dari sahnya wudhu. Bagian yang diwajibkan dibasuh ketika berwudhu, ya. Membuat kepala terluka, kemudian ia mengalami mimpi basah. Kemudian si orang tadi mimpi basah, ia pun bertanya pada temannya, apakah aku bisa mendapatkan keringanan untuk bertayamum? Kepalanya itu nggak mungkin kena air. Kepalanya nggak mungkin kena air. Dia tanya ke temannya, boleh nggak ya saya tayamum? Terus mereka menjawab, kami tidak bisa memberikan keringanan kepadamu, padahal kau masih mampu menggunakan air. Nggak bisa, kamu nggak bisa tayamum, harus wudhu. Ya, karena menurut mereka, si orang tadi itu masih sanggup kalau kena air. Kemudian, ya udah orang terluka tadi mandi ini ya, mandi wajib karena dia udah mimpi basah tadi, kemudian meninggal dunia karena ternyata emang lukanya sangat parah dan nggak memungkinkan untuk kena air, gitu ya. Nah, ketika kami sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang teman-temannya sampai pada Nabi ceritakan tentang ini, terus Rasulullah bersabda, mereka telah membunuhnya. Jadi orang-orang tadi itu telah membunuhnya, bahasa kasarnya gitu ya. Bahasa apa? Nabi marah, istilahnya ya. Nabi marah karena kenapa? Kenapa nggak dibiarkan dia tayamum? Gitu ya. Allah itu memudahkan urusan hambanya, nggak menyulitkan. Gitu ya. Allah sungguh murka pada mereka. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak paham? Kalau mereka nggak paham, harusnya tanya dulu. Boleh nggak ya tayamum kalau lukanya lagi begini? Gitu ya. Kalian jangan sok tahu di sini ya. Apalagi masalah agama. Karena ingat, obat dari kebodohan adalah bertanya. Seharusnya cukup baginya tayamum, Nabi membolehkan dia tayamum, lalu menutup bagian yang terluka dengan pembalut, perban, lalu mengusap luka tersebut, kemudian membasuh bagian badan lainnya. Cukup mengusap di atas perbannya, gitu ya. Itu salah satu dalil yang menunjukkan bahwa boleh membasuh ke surban atau perban, ya, orang yang luka. Kita lihat selanjutnya. Mahallul mashi wa sifatihi. Tempat yang dibasuh di mana sih? Bagian mana sih yang dibasuh? Apakah semua satu sepatu itu harus dibasuh? Kita lihat mahallul mashil masyru' dhahrun na'li. Mahallul mashil masyru' dhahrun na'li awil khaffi awil jawrab. Jadi tempat yang dibasuh itu adalah permukaan sendal atau sepatu atau jawrab. Jadi nggak semua dibasuh, ya, dilap, disapu, enggak. Cukup permukaan atasnya saja. Nah, di sini ada hal menarik. Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Kalau seandainya agama boleh memakai akal, ya, makanya agama itu tidak dengan akal kan? Kadang ada sesuatu yang nggak masuk akal, contohnya di sini. Tapi karena itu perintah Allah, perintah agama, sami'na wa ata'na. Dengar dan kita taat. Kalau seandainya agama itu memakai ra'yi, memakai pendapat kalian, hal yang masuk akal, yang menurut kita masuk akal, seharusnya yang harus dibasuh, yang harus disapu ketika mashu 'alal khufain ini adalah yang bawahnya. Kenapa? Karena yang bawah yang kotor, misalnya ya. Kotor, kenapa yang dilap atau yang disapu atasnya? Gitu ya. Makanya din itu, agama itu tidak memakai akal, ya. Bukan memakai akal. Memang udah ada aturannya, ya. Itu contohnya. Kemudian kita masuk ma'yub dalil masih. Apa yang membatalkan itu mashu 'alal khufain? Yang pertama, inqidha'ul muddah, selesai waktunya. Contohnya tadi, kalau mukim kita nggak bisa, kita hanya bisa sehari. Kemudian kalau musafir hanya bisa 3 hari. Di luar itu berarti udah nggak boleh mashu 'alal khufain. Kemudian yang kedua al-janabah. Al-janabah itu sesuatu yang
Contohnya mimpi basah tadi ya, dia harus membuka sepatu kemudian mencucinya seperti biasa ya, wudhu seperti biasa. Beda halnya dengan yang kisah tadi, kisah sahabat tadi yang meninggal, itu bukan masuk alal khufain kan, itu kepala yang luka, membasuh purban yang ada di kepalanya, seharusnya gitu ya. Nanti kita lihat ada bedanya. Naz'ul mamsuh alaihi minar rijlain. Kita setelah membasuh masuk alal khufain, kemudian kita melepaskan sepatu. Nah, itu batal ya, seperti tadi. Ya nggak boleh habis disapu, kemudian buka sepatu, sholat. Enggak. Jadi kalau mau sapu, masuk alal khufain, ya udah berarti sholatnya dengan memakai sepatu. Ya. Kemudian, kaifiyatul mashu alal jabair. Nah, al-jabair ini apa? Al-jabair hiya jama' min jabirah. Jabirah itu sesuatu yang digunakan untuk membalut tulang atau badan yang terluka atau patah. Contohnya tadi perban. Atau sesuatu misalnya kita luka, kemudian diikat pakai kain, nah itu juga bisa dinamakan jabirah. Ya. Dia juga boleh tadi ya, boleh diusap. Nggak harus misalnya nih, tangan kita terluka yang sangat parah. Nah, kemudian di perban, kita ketika ketika wudhu nggak harus membuka perban itu untuk membasuh ini karena emang nggak boleh. Contoh tadi ya, contoh sahabat tadi cukup dibasuh di atas perbannya. Kemudian kaifiyatul masih alal jabair, tata cara mengusap di atas perban. Idza wajada jarhu fi a'dha'it taharah falahu maratib. Nah, ketika seseorang luka di bagian yang wajib wudu, contohnya tangan, itu kan wajib dibasuh ketika wudu. Nah, ketika dia luka di situ, lihat maratib, falahu maratib. Dia ada beberapa tingkatan. Yang pertama yang kita lihat, an yakuna maksyufan wa la yadurruhu al-ghusl fayajibu ghuslahu. Lukanya itu kebuka wala yadurruhu al-ghusl, dan dia tidak boleh kena air, tidak bikin kan ada luka yang dia nggak boleh kena air kan, tapi kalau yang luka ini yang poin pertama dia boleh kena air gitu ya. Fayajibu ghuslahu, dia itu wajib membasuhnya, wajib mencucinya, nggak boleh mashu, nggak boleh mengusap ya. Apabila lukanya terbuka, nggak diperban, dan lukanya mungkin luka kecil gitu ya. Dan lukanya nggak membuat dia tersiksa ketika terkena air, yang lukanya boleh terkena air, maka wajib dibasuh. Nggak boleh disapu ya. Wudhu seperti biasa. Yang kedua, martabatus tsaniyah, an yakuna maksyufan wa yadurruhul ghusl. Dia itu kelihatan, kebuka, nggak diperban. Tapi dia nggak boleh kena air. Wal masu la yadurruhu. Dia hanya boleh ketika diusap aja. Ketika diusap, nggak boleh disiram air. Jadi kalau diusap, ngambil air, basahkan tangan dengan air, kemudian mengusap di luka itu boleh. Fayajibu mashahu. Maka di saat kondisi itu, wajib untuk membasuhnya. Nggak boleh mencuci ya. Wajib untuk cukup mashu, bukan ghusl. Ya. Kemudian cukup membasuh, cukup mengusap atau membasuh lah. Nggak boleh mencucinya. Kalian harus bedakan ya, karena ustazah kesulitan menerjemahkan al-ghusl wal masih. Kalau ghusl itu benar-benar disiram pakai air gitu ya. Kalau masih itu cukup tangannya dibasahkan dengan air, kemudian membasuh itu masih. Kemudian yang ketiga, an yakuna maksyufan wa yadurruhu al-ghusl wal masih. Fahina idzin yashuddu alaihi jabirah wa yamsah 'alaiha. Fa in 'ajiza fa huna yatayammum lahu. Luka itu kelihatan, nggak diperban. Kemudian tapi dia nggak boleh kena air sedikit pun, nggak boleh untuk dicuci, ghusl ataupun mas. Hanya sekedar mengusap dengan air itu nggak boleh. Fahina idzin yashuddu alaihi jabirah wa yamsah 'alaiha. Maka ketika itu pakaikan perban, kemudian basuh di atas perbannya itu.
Ya, cukup mengusap di atas perbannya. Fa in ajiza fahuna yatayammum lahum. Kalau itu pun nggak mungkin, itu maka dia berhak untuk tayamum, boleh untuk tayamum. Ya, Islam itu mudah, Allah memudahkan. Yang keempat, terakhir, an yakuna masturan bijabs wa au lizqah au jabirah ashibuh dzalik fa fi hadhihi al-halah yamsah ala satir wa yughnihi 'anil ghusl. Dia itu luka itu masturan bijibs. Gips itu gips, perban ya. An yakuna masturan bijibs. Dia itu tertutup karena diperban tadi dengan kain atau perban atau segala macam yang aushibudalik yang menyerupainya ya, pokoknya ditutup. Fa fi hadhil halah yamsah ala satir wa yughnihi 'anil ghusl. Maka pada keadaan ini boleh hanya dibasuh di atas perbannya tanpa harus ghusl, mencucinya. Ya, cukup dibasuh di atas perbannya. Nah, tanbih la yushtarat. Perhatikan di sini la yushtarat taqaddumut taharah ala shiddiha bi khilafil khuf. Tidak disyaratkan harus dalam keadaan bersuci sebelum membasuh di atas perban. Ini khusus yang perban atau kain yang pembalut luka. Nah, kalau tadi di bagian mashu alal khuffain itu kan disyaratkan seorang itu harus suci dulu, kan? Baru boleh mashu alal khuffain. Tapi kalau di sini tidak. Kalau untuk perban atau sesuatu yang menutupi luka, kita tidak diharuskan bersuci, berwudu dulu baru pakai perban, enggak. Baru mashu alal jabirah, enggak. Karena emang kita nggak boleh kena air, kan ada penyakit yang begitu nggak boleh kena air. Perban tanpa wudhu dulu itu laba sabih, dibolehkan dalam agama. Allah itu telah memudahkan semuanya, nggak ada yang bikin menyusahkan kita, merepotkan kita, itu nggak ada. Agama itu mudah, Islam itu mudah, karena Allah memudahkannya. Naktafi bihadza. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله سنلتقي في محاضرة القادمة لعلكن تفهمن ما قلت إليكن. إذا كان عندكن أسئلة لا بأس اسألنا إلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.